Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, senang sekali boleh berjumpa dengan semuanya dalam ibadah singkat ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Hari ini kita akan berbicara tentang karunia roh. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami ingin memuliakan Engkau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami di sini Tuhan ketika kami membahas, ketika kami menerangkan firman-Mu Tuhan, agar semuanya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian, senang sekali boleh berjumpa lagi. Saya Pak Ari dan ada Pak Jer bersama saya, dan ini adalah senior pastor daripada ICA Hong Kong, Pastor Edmond Teo. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang karunia roh. Ya, hadiah dari Tuhan. Betapa sering kita dalam kehidupan kita menerima hadiah ulang tahun, hadiah Natal gitu ya. Kita taruh saja di lemari dan kita lupa memakainya. Ya. Dan kita temukan mungkin hadiah itu sudah kadaluarsa, sudah expired dan sebagainya. Betapa sayang kalau kita tidak memakai, tidak menggunakan, menghargai orang yang memberi hadiah kepada kita. Nah, demikian juga kita, anak Tuhan, kita dikasih karunia roh. Nah, nanti Pastor Edmond akan menjelaskan kepada kita kepada siapa dan bagaimana karunia roh itu diberikan dan untuk apa. Ya, saya akan memulai dengan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, Pastor Edmond, ya. Kita tahu setiap orang percaya dikatakan kita telah menerima karunia roh, ya, spiritual gift. Nah, kadang-kadang
sebagai umat Tuhan, kita hanya melihat beberapa orang ya beroperasi dengan karunia rohnya. Sekarang pertanyaan bahwa kita setiap orang dikasih, bagaimana saya bisa menemukan karunia roh dalam kehidupan saya dan saya bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dalam gereja? Pastor Ari, Tuhan memberikan 2 karunia. Okey, 3 karunia. Yang karunia yang pertama itu Yesus Kristus. Ya, karunia Tuhan buat seluruh dunia. Ya. Karunia yang kedua, buku Lukas katakan, Injil Lukas katakan, good gifts. All good gifts comes from the Lord. Pemberian yang baik. Pemberian yang baik, itu karunia yang baik. Ya, itu yang karunia itu diberikan buat setiap orang. Karunia itu mungkin lain buat satu sama lain ya, tetapi semua orang itu ada karunia-karunia yang baik dari Allah Bapa. Semua orang percaya, Pastor ya? Orang percaya, ya. Okay. Buat orang-orang percaya, karunia yang baik. Firman Tuhan katakan dia Allah Bapa yang baik. Ya, good father, good gifts ya. Yang ketiga adalah spiritual gifts. Okay. Ya. So Jesus the gift, good gifts from the Father, spiritual gifts. Okay. Ini karunia rohani. Yang good gifts ini diberikan buat setiap orang. Okay, karena Tuhan menyayangi. Tapi spiritual gifts, karunia rohani ini diberikan kepada kita supaya kita bisa melayani orang lain. Oh, oke. Jadi karunia roh ini diberikan kepada kita untuk pelayanan, bukan buat kita sendiri. Bukan. Ya. Karunia roh ini tidak berguna buat kita diri sendiri. Ya. Oke, kalau kita hanya buat kita sendiri sebenarnya nggak berguna begitu. Tidak berguna. Ya, okay. Tidak bisa digunakan buat sendiri. Ya. Seperti kalau Tuhan berikan saya iPhone ini ya, tapi iPhone ini saya tidak bisa gunakan untuk saya memberikan kepada orang lain. Ya. Ngerti? Berarti, Itu ya. Itu good gift. Oke. Ada 3 gifts. Yang pertama itu Yesus. Ya. Diberikan buat setiap orang. Ya. Yang kedua diberikan hanya buat saya. Ya. Istri saya itu good gift from God. Ya. Jadi Ibon itu buat saya, hanya saya saja. Anak itu good gifts from God. Anak itu anak saya. Ada anak sendiri ya. Kita tidak bisa kongsi anak ya. Kita boleh. Ya, entah buat kita sendiri. Yang ketiga, karunia itu diberikan melalui saya buat orang lain. Ini bedanya. Nah, sekarang kita hari ini bicara yang ketiga, Pastor, spiritual gift ya. Kita lihat kalau kita baca di 1 Korintus pasal 12 ada 9 ya, karunia. Memang itu dikatakan tetap ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Semua. Ya, untuk kepentingan Tetapi bersama. bukan diri sendiri. Ya, bukan sendiri. Digunakan untuk orang lain. Tapi good gifts itu digunakan buat diri sendiri. Ya. Dipakainya sendiri. Tapi yang ketiga ini dipakai orang lain. Oke. Ya. Jadi ketika 3 ini untuk kita alami dan terima, kita harus ada iman. Menerima Yesus itu iman, menerima good gifts itu iman juga. Menerima spiritual gift juga iman. Harus ada iman. Nah, firman Tuhan katakan tiap-tiap orang sudah diberikan, berarti tiap-tiap orang percaya. Bagaimana saya bisa menemukan, discover saya punya good gift? Ya. Oke. Itu bukan good gift, spiritual gift. Pertama pertanyaannya juga, bagaimana saya menerima Yesus? Ya. Bagaimana saya menerima segala berkat-berkat Tuhan? Jawabannya sama. Iman, percaya. Iman, percaya. Dan juga ada action ya, bukan iman itu aktif, bukan pasif ya. Ya, buku Yakobus katakan. Nah, kita harus percaya. Saya percaya yang iman itu bukan problem yang terbesar. Kalau kita punya ada iman menerima Yesus, punya iman Tuhan memberkati kita, kenapa ada problem untuk menerima kasih karunia Roh Kudus? Ada imannya memang ada. Tapi yang saya percaya yang problemnya, halangannya adalah apakah kita ada kasih sayang buat orang lain. Ya. Jadi itu kalau ada kasih, ada beban untuk mengasihi, untuk keselamatan orang lain, itu bisa trigger. Ya. Untuk kita memakai. Ada belas kasihan, ada kasih sayang untuk melayani orang lain. Ya. Katakan karunia penyembuhan. Ya. Itu karunia bukan untuk menyembuhkan diri sendiri.
Itu tidak bisa, saya tidak pernah dengar loh. Aduh, tidak pernah. Kita ini penyembuh tapi tidak bisa disembuhkan sendiri, tetapi harus melalui orang lain menyembuhkan kita, mendoakan kita disembuhkan. Jadi pertanyaan ini adalah apakah kita rela melayani, punya belas kasihan, mengasihi orang lain? Bukan iman, problem seringkali bukan iman, tapi apakah kita rela? Jadi dengan iman sebenarnya kita tahu karunia rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah lihat di dalam 1 Korintus 12, ada 9 seperti berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, mengadakan nubuatan, mengadakan untuk membedakan bermacam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, itu karunia roh ya yang ada di 1 Korintus 12 ini. Nah, Pastor, kadang-kadang dalam kehidupan kita ya saya percaya dengan iman kita menemukan karunia roh, dengan mengasihi kita melaksanakan karunia roh kita. Nah, sekarang kadang-kadang berjalannya waktu, ada kekecewaan, kadang-kadang misalnya kita ngomong pelayanan pasti di gereja ya, kadang-kadang berjalannya waktu, kadang-kadang pelayanan kita menjadi mundur, karunia roh itu seperti kita taruh lagi di lemari gitu ya. Bagaimana kita dibakar lagi ya untuk kembali aktif, revive ya dalam pelayanan saya kita. Saya percaya Pastor Ari, itu kesempatan itu sangat penting ya. Kadang-kadang di gereja, di pelayanan tidak ada kesempatan. Ya, jadi setiap orang itu harus diberikan kesempatan melayani. Peluang-peluang ya. Ya, peluang-peluang. Ya, yang kedua, pelayanan itu harus senantiasa dalam konteks fellowship. Persekutuan. Pelayanan tanpa persekutuan ini memang itu burnout tadi ya bilangnya. Ya, ada mungkin kepahitan, kesakitan hati kita ya. Ya, kalau kita hanya melayani tetapi tidak bersekutu dengan anak-anak Tuhan, jadi pelayanan itu tidak bisa diteruskan. Ya, betul. Ya. Dalam konteks ada kasih sayang, kita saling melayani. Firman Tuhan katakan saling melayani. Ya, saya percaya Tuhan memberikan karunia ini untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kalau di antara kita mungkin dulu kita giat, kita tahu pelayanan kita, karunia roh kita begitu kuat, kita melayani dengan dahsyat. Mungkin hari-hari belakangan ini ada dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi melemah dan kita sepertinya meninggalkan karunia roh itu. Hari ini waktunya, saat ini waktunya untuk kita kembali ya, masuk dalam persekutuan Kingdom Group dimanapun, dimana saudara boleh saling melayani, saling menguatkan, dan saya percaya api pelayanan saudara akan bangkit kembali. Ya, mungkin Pak Jer ada tambahan mengenai karunia roh ini. Saya mendengar kalimat dari Pastor Lindi. Saya tadi habis bertemu dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa spiritual gift itu, betul apa kata Pastor, bahwa itu akan diberikan kalau kita mau melayani. Itu akan diaktifasi atau menjadi bagian kita kalau kita mau melayani. Saya punya pertanyaan Pastor, ini mungkin personal buat Pastor. Spiritual gift apa yang Pastor miliki pertama kali saat masuk pelayanan? Waduh, masih belum ada loh. Ya, lalu bagaimana menemukan pertamanya gitu. Apa siapa? Pastor Ed. Yang pertama, spiritual gift pertama yang Pastor Ed discovery, pertemukan waktu melayani waktu muda dulu. Yang waktu saya melayani dulu ya di pelayanan, tidak ada orang yang bisa membantu memandu kereta ya, mobil ya. Mobil. Itu van besar ya, karena terlalu besar, tidak ada orang mau, takut semua. Jadi saya dipaksa memandu van. Dipaksa loh. Jadi itu sudah karunia langsung. Ya, karena ada keperluan. Ya, iya. Mujik juga gitu loh, sebab tidak ada orang. Jadi waktu kita masih muda, kita banyak iman, kita memang selalu rela ya, tidak takut mati, tidak takut malu juga ya. Semua tidak takut ya. Ya. Jadi kita harus diberi kesempatan, harus coba. Seringkali sebelum ada karunia itu ada kesempatan, karena ada need ya. Ya, ada keperluan ya. Keperluan. Itu yang satu halangannya, seringkali kita sudah tahu karunia kita, kan bilangnya saling melayani ya. Saling melayani.
Jadi upah kita adalah dilayani. Kan dilayani. Saya melayani saudara, saudara melayani saya. Saya bikin makan ini kue, ya. Yeremia nanti bikin sambal kasih makan saya. Saling melayani gitu ya. Ya. Tetapi yang problem ya kadang-kala kita yang ada karunia, kita mau mencari upah manusia, bukan upah dilayani. Kita bilangnya, oh ada berapa orang di sana, oh tidak ada orang, saya nggak mau datang. Ataupun berapa uangnya berapa, gitu ya. Atau ya kita mau cari upah duniawi. Itu seringkali gini loh. Kita kan pelayan Tuhan, kita tahu seringkali gini. Kita mencari reward dari dunia. Upah duniawi. Ya, makanya kalau kita seperti Pastor En katakan ya, itu yang membuat kita akan menjadi burnout. Benar, ya. Dan tidak ada kepuasan nanti. Ya. Tuhan sudah berikan talenta main musik, kita mau cari upah duniawi. Waduh, kita harus saling melayani. Saya main, kamu nyanyi. Gitu. Saya main, kamu nyanyi, kamu dengar, gitu. Ya, bukan upah duniawi. Ini yang satu sampai hari ini banyak orang yang paling banyak talenta. Ini yang tidak ngerti. Untuk pelayanan dalam gereja, konteks gereja. Ya. Jadi reward kita itu when we serve one another, bukan earthly reward. Ya, ini yang spiritual gifts ini serve one another. Ya, jadi intinya saudara, ketika kita tahu talenta kita, karunia roh kita layani, disitulah kita merasa dihargai ketika kita benar-benar pakai karunia Tuhan, karena kita bisa melayani tubuh Kristus dan kemudian kita menerima pelayanan dari orang-orang seiman, tubuh Kristus untuk kita. Mungkin ketika saudara lemah, saudara dikuatkan, mungkin itulah rewardnya ya buat kita semuanya. Karena sekali lagi seperti tadi Pastor Ed mengatakan, pemberian Tuhan itu, karunia roh ini, untuk kita pakai, nggak bisa kita simpan dan diamkan untuk kita pakai buat diri sendiri, untuk kita atau komersial ya. Komersial. Iya. Ada apa yang seringkali gitu loh. Ya itu bahaya. Jadi Tuhan tidak berkati, tidak ada urapan. Ya jadi Pastor Ari tadi kita bilangnya semua karunia ini kita melayani Tuhan dan melayani sama lain ya. Jadi pelayanan itu hanya melayani Tuhan. Ya, itu memang satu itu yang kita bisa agree ya satu. Yang kedua, walaupun kita ada karunia yang sama, tetapi kita ada pelayanan yang berbeda. Pelayanan karunia mungkin sama, tetapi pelayanan beda. Katakan kan ini kita ketika main musik katakan. Karunia sama ya. Mungkin kematangannya beda, mungkin. Ya, ada yang lebih matang, kurang matang ya. Oke, katakan kematangannya sama, tetapi tempat pelayanan beda. Mungkin Tuhan mau Pastor Ari melayani di Langkoi Fong, melayani orang-orang tidak percaya supaya nyanyi buat Yesus. Ya, jadi Pak Yeremia mungkin Tuhan mau melayani di gereja, main musiknya di gereja, ya pelayanan di gereja. Mungkin Tuhan mau saya main musik di on the street, di jalanan. Tapi bukan untuk terima uang ya. Tapi tempat pelayanan beda. Jadi saya tidak harus iri hati. Aduh, dia bisa Langkoi Fong, dia bisa ke ICA melayani, saya di tepi jalan-jalan. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Iri hati, banding-bandingkan itu memang kadang-kadang menjadi penyakit dalam suatu gereja, persekutuan di mana padahal Tuhan memberikan karunia bagi kita, itu gratis dari Tuhan. Kadang-kadang kita membandingkan ya, misalnya karunia berkhotbah, karunia mengajar gitu ya. Kita kadang-kadang bandingkan dan kita jadi iri hati. Itu kita harus hati-hati sebenarnya Pak Surya. Saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan menjamin bahwa setiap kita yang percaya, Tuhan sudah berikan karunia roh. Lebih beriman, cari kepada Tuhan untuk saudara menemukan sungguh-sungguh talenta yang sudah Tuhan berikan dan pakai itu seumur hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun kesatuan dalam gereja, untuk saling melayani. Ya, mungkin kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, tetapi kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pakai talenta yang khusus diberikan kepada setiap kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita akan tutup, Pastor Edman akan berdoa bagi kita, bagi setiap saudara yang mungkin mencari talenta, mencari karunia roh dari Tuhan. Tuhan akan
menyatakan lebih jelas lagi. Silakan Pastor. Bapak, terima kasih pada hari ini kami punya iman menerima segala karunia-karunia, berkat-berkat dari sorga. Amin. Tetapi kami juga mengatakan Tuhan memberikanlah kami kasih sayang buat orang-orang lain, supaya kami bisa menggunakan karunia rohani ini untuk melayani orang-orang lain. Karunia penyembuhan, menyembuhkan orang yang sakit, karunia memberi, memberikan buat orang yang miskin, segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami Tuhan, karunia-karunia ini Tuhan kami ingin melayani orang lain, karena kami mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, biar mereka yang sudah lama tidak melayani atau belum pernah melayani pada hari ini, diberikan lebih kasih sayang buat orang-orang lain di dalam gereja, persekutuan dan juga di luar gereja, di dunia ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, siapkan hati saudara. Tuhan akan tunjukkan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan akan pertajam karunia roh itu, dan bagi kemuliaan Tuhan saja kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus berkati.